Oke, buat nomor 29 nih bakal panjang banget ya kalau kita lihat. Di sini lo dikasih persamaan sudut theta di situ. Di situ tetanya let's say dibilangin 2t kuadrat min 1/6 t pangkat 3. Oke, kita tulis dulu. Ini akan ngasih tahu informasi sudutnya ke kita di waktu tertentu. 2t kuadrat min 1/6 t pangkat 3. Lalu disuruh ngitung beberapa hal di sini ya. Lalu disuruh ngitung kecepatan sudut rata-rata antara selang waktu T2 sampai 4 second. Jadi ketika lo nyari theta rata-rata, sebenarnya ada dua cara ya untuk nyari kayak gini tuh. Bisa pakai pendekatan matematik, pakai integral, terus nanti ada intervalnya dari 2 sampai 4, atau kalau mau ngitung rata-rata kan sebenarnya adalah ya nanti theta ketika 2, sorry, ketika 4 dikurangi ketika 2 seperti itu, dibagi sama selang waktunya ya, seperti set delta t-nya, yang mana itu terjadi 2 sampai 4 second seperti itu. Jadi akhirnya nanti dia akan bernilai 2 si delta t-nya tuh. Itu sih kalau misalkan mau pakai pendekatan apa namanya? Pendekatan fisika. Tapi kalau misalkan enggak, lu bisa pakai integral kayak gini. Tergantung ya opsinya ada apa. Integral dari 2 sampai 4, nah kayak gini cara ngitung itu. Terus si itunya sorry, bukan integral ya, karena kan kita punya theta diturunin sekali ya. Oh, maaf. Enggak. Tapi tetap kita cari theta 4 sama theta 2. Jadi ketika 4 detik, masukin tuh si 4, 2 kali 4 kuadrat, min 1/6 4 pangkat 3. Terus kita juga cari theta 2-nya juga ketika 2 detik, yang mana dia adalah 2 kali 2 ya, 2 kuadrat dikurangi 1/6 kali 2 pangkat 3, seperti itu. Jadi kalau kita hitung mungkin minus ini, apa enggak ya? 2 kali 16 min 1/6, karena gue cukup mager ngitungnya, jadi gue biasanya gini, 16 kali 4 ya, kayak gitu. Apakah ini akan membantu? Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Cuma 16-nya bisa kita keluarin, 2 dikurangi 4/6. Jadi kalau lo bingung sama hitungan gue, lo bisa hitung langsung aja ya. Cuma gue nggak pakai kalkulator kebetulan. 2 dikurangi 2/3 berarti 2/3. Seperti itu. Kalau yang ini theta 2 sama dengan 2 kali 4 min 1/6 kali 8 ini ya. Ya, kali 8. Theta 2 sama dengan 8 dikurangi 8/6 bagi 2, 4/3. Ya, betul, 4/3 seperti itu. Jadi lo bisa kaliin mungkin di sini 16. Gue mau jadiin pecahan aja deh, 6/3 min 2/3. Sekali lagi lo bisa skip ya, skip ini ya. 16 4/3. Nah, kayaknya gue menemukan pola di sini. Tapi enggak. 8 kali 3 24, 24/3 min 4/3. So, gue dapat theta ketika 2 detiknya adalah 20/3 gitu. Jadi akhirnya nanti pas di bagian sini gue bisa masukin dalam bentuk pecahan kayak gitu. Jadi theta 4-nya kan tadi 16, kalau 16 kali 4 itu berapa ya? 32 kali 2, 64 berarti. 64/3 dikurangi 20/3. Nah, ini kan jadi pecahan nih. Per 2 kan, selang waktunya terjadi dari 4 kurangi 2. Jadi kalau kita boleh langsung, nanti jadinya adalah 2 detik selang waktunya. 64 kurangi 20. Berarti kan 44/3 per 2 seperti itu. Sehingga akhirnya kalau kita rapiin 44/3 kali, ini kan 2/1, kalau gue naikin jadi 1/2. Gue coret lagi di sini, ini jadi 22 berarti. Jadi jawabannya adalah theta rata-ratanya itu adalah 22/3. Kalau mau dijadiin pecahan ya 7, ya 7,33 seperti itu. Itu yang pertama. Radian tentu satuannya. Tuh, itu adalah theta rata-rata. Jadi, sorry ya tadi pakai integral tuh bisa kalau kita justru punya kecepatan persamaannya, tapi nyari sudut itu mungkin bisa. Cuma kan gue punyanya sudut ya, langsung aja ya kalau sudut, masukin angkanya beres. Tuh, nomor yang A ya. Lu bisa screenshot, lu bisa salin. Terus yang B, kapan kincir tersebut mengalami kecepatan maksimum? Meskipun di sini kecepatan maksimumnya tuh nggak jelas ya, kan kecepatan tuh banyak ya, kecepatan sudut, kecepatan linier. Tapi kalau konteksnya kecepatan maksimum di sini
husnuzon gua adalah omega ya, kecepatan sudut ya. Coba kita cek kapan dia akan bernilai maksimum secara logika. Ini mungkin di video materi udah gue jelasin ya. Lu kenal yang namanya percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu artinya penambahan atau perubahan kecepatan sudut. Karena percepatan sudut namanya berarti dia berhubungan dengan perubahan kecepatan sudut. Lu bayangin aja, lu punya mobil. Mungkin ini konteksnya ke linear ya, sebenarnya bukan ke yang kecepatan sudutnya. Tapi analoginya sama lah menurut gue. Bayangkan lu punya mobil, si mobil ini lu injek gasnya. Terus lu injek, terus let's say lu startnya V0-nya adalah 10 meter per second misalkan. Lu injek tuh gasnya, katanya karena lu injek gasnya, jadi punya percepatan 2 meter per second kuadrat. Kan arti dari 2 meter per second kuadrat ini, itu punya arti kecepatannya nambah. Karena dia positif tentunya, 2 meter per second tiap second. Itulah alasannya kenapa secondnya ada 2. Itu artinya nanti dia akan nambah nih, pas detik 1 jadi 12, pas detik 2 jadi 14, dan seterusnya. Nah, kapan dia nggak nambah kecepatan lagi? Secara logika ketika lu lepasin gasnya. Dengan asumsi bahwa lantainya licin ya, meskipun nggak mungkin kalau boleh jujur. Jalan tol licin mau mati itu semua orang kayaknya. Akhirnya kita punya pemahaman bahwa ketika gas yang nggak diinjek itu artinya A-nya 0. Jadi ketika A-nya 0, kecepatannya udah nggak nambah. Dengan asumsi tadi ya, kecepatan juga nggak berkurang. Seperti itu. Jadi kapan dia bernilai maksimal kecepatannya, karena konteks ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu akan bernilai maksimal ketika kita tahu alfanya itu nilainya 0 gitu. Kita udah nggak nginjek gasnya lagi, seperti itu. Sehingga akhirnya lu punya theta sekarang, yang nilainya adalah 2T pangkat 2 min 1/6 T pangkat 3. Tentu kita untuk cari omeganya, kan ditanya besarnya juga ya. Kalau ditanya kapan sih ini ya jawabannya ya. Kapan, bukan yang ini berarti. Ini kan yang kecepatan ini ya. Yang ini berarti. Nah ini. Kapan dia bernilai maksimal ketika dia udah nggak nambah lagi kecepatan sudutnya, yaitu alfanya sama dengan 0. Itu analoginya. Terus ya untuk cari omega maksimal ya turunin dulu DDT dari theta T sama dengan 4T dikurangi 1/6, ini jadi 3 ya, 3T pangkat 2 seperti itu. Kan DDT itu adalah omega T, jadi akhirnya lu nanti punya persamaan omega T. Dan untuk tahu omega T-nya maksimal kapan ya, berarti cari tahu T-nya berapa pas alfanya sudah sama dengan 0. Seperti itu, makanya kita turunin lagi nanti. Ini 1/2 ya, 1/2 T kuadrat seperti itu. Nah, kita akan cari lagi, turunin lagi sekali DDT dari omega T, yang mana DDT dari omega T adalah alfa, yang mana nilainya adalah 4 dikurangi setengah kali 2T pangkat 1 ya berarti ya, penurunan itu. Jadi 4 dikurangi T, seperti itu. Ini adalah rumus alfanya. Dan kita tahu, kita pengen nyari omega T yang nilainya maksimal. Itu artinya apa? Itu artinya lu cari T-nya, kapan dia maksimal. Kapan? Gimana caranya gue nyari T-nya maksimal? Lu cari aja kapan alfanya 0. 4 min T. Simpulannya, T sama dengan 4. Itu artinya alfa itu akan nilainya 0 ketika waktunya 4. Loh, kebetulan. Kalau waktu alfanya 0, berarti dia omeganya udah maksimal. Lu tahu omega maksimal tuh waktunya 4 detik. Lu masukin ke situ. 4 kali 4 min setengah kali 4 dikuadratin. So you have 16 min setengah, 16 ini ya, 16 kali setengah 8. Seberapa? 8 radian per second adalah besarnya, seperti itu ya. Kalau ditanya berapa besarnya ya 8 radian per second. Jadi itu logika berpikirnya ya teman-teman, untuk bisa tahu omega maksimum gitu. Sama halnya kan dengan theta maksimum sih, lu bisa cek video penjelasan teorinya ya untuk paham betul si cara mainnya. Yang C, berapa panjang lintasan? Oh, ini panjang lintasan tuh S ya berarti teman-teman. Logikanya kan kalau digerak melingkar, ada benda dari sini, dia gerak ke sini. Anggap aja ini trek NASCAR kayak gitu. Kan jarak yang dia tempuhnya adalah bagian sini, dari sini ke sini nih. Nah, ini kulit si lingkarannya itu adalah S.
yang bisa kita cari dengan kita tahu tetanya berapa, dikali sama jari-jarinya, kali R, seperti itu. Itu adalah pemahaman si yang poin C-nya. Oh, dikasih tahu juga jari-jarinya 30 cm, dan hati-hati, nggak boleh kita pakai senti. Kita harus pakai satuan internasional, 0,3 meter. Nah, ini yang akan kita pakai jari-jarinya. Apa itu? Saat mencapai kecepatan maksimum. Oh, kita tahu kecepatan maksimum itu terjadi ketika 8 radian per second dan ketika waktunya 4 detik. Karena di sini rumusnya adalah theta kali R, kita nggak tahu tetanya berapa. Kapan ketika maksimum? Kecepatan maksimum? Ketika T-nya 4 second. Itu artinya, yuk cari theta ketika 4 second dulu, seperti itu. Ayo, ayo, ayo. Lo punya rumus tetanya kan tadi, sebelum diturunin, itu adalah 2T kuadrat min setengah T pangkat 3. Lu tahu T-nya di 4 detik ketika kecepatannya maksimum. Lu masukin ke situ. Min setengah kali 4 pangkat 3. Oh ya, feeling di Javu nih. Perasaan kita udah nyari nih angka ini. 2 kali 16 min setengah kali 16 kali 4 lah ya anggapnya. Karena 4 kuadrat 16, sisa 1 4-nya. Bisa gue coret satu soalnya. 2 kali 16, 32 min. Oh, menarik. 16 kali 2 juga ini ya. 3, 2. Berarti jawabannya adalah 0. Wah, ini nggak mungkin nih. Ada sesuatu yang salah nih harusnya. Coba kita cek lagi pemahamannya. Karena kalau iya memang tetanya adalah 0, kecepatan maksimumnya, di kecepatan maksimum jari-jari kincir 30 cm ya. 0 kali 30 atau kali 0,3 kan ujung-ujungnya adalah 0 ya. Apakah gua salah ngitung? Kayaknya gua salah ngitung deh. Tetanya ini kan, teta ketika 40. Ini kan 16 4/3 kan. Kenapa gua dapatkan 0? Wah, something wrong. Gua nggak tahu, gua salah ngitung kayaknya. Kayaknya gua salah ngitung deh, teman-teman. Lu bisa cek ya. Tapi gua akan pakai datanya yang ini, berarti 16/3 ini nih. Nah, berarti sorry, gua nggak tahu gua salah ngitung di mana. Cuman tadi S sama dengan theta ketika 4 detik kali jari-jarinya. So, gue dapat 16 4/3 kali R-nya tadi 0,3, atau kalau gue boleh bikin 3/10 aja. Ya, kita bisa coret-coret. Kayak gitu. Jadi, akhirnya gue bisa coret yang bagian sini, I think. Sorry, ngelag. Nah, gue coba akan coret bagian, oh ya udah ngelag nih. Ini bagi 2, 25. Lu 3-nya bisa coret bagian sini. Udah nggak ada lagi ya. 16 kali 2/5 berarti. 16 kali 2 ya 32/5. Itu artinya 32 bagi 5. 6,4 meter si lintasannya tuh. Gua nggak tahu ini salah ngitung di mana ya. Kayaknya kurang fokus nih di bagian sini gua. Kalau kita udah ngitung sih, makanya gua ngerasa ada yang salah di hitungan itu. Itu berarti untuk yang poin C, ini bisa SS dulu nanti ya, di pause saja videonya. Di mana posisi titik pada kincir saat mencapai kecepatan maksimum nyatakan dalam koordinat polar. Oh, menarik. Soalnya menarik. Lu disuruh untuk di mana posisi titik pada kincir saat mencapai kecepatan maksimum. Kita tahu kecepatan maksimum T-nya 4, itu akan jadi clue utama kita. Cuma posisi ya, titik 4 second. Nyatakan dalam koordinat polar. Menarik. Ayo kita coba cek. Untuk yang itu, kita masih ditanya di kecepatan maksimum. So, idenya adalah karena kita disuruh dalam bentuk koordinat polar. Koordinat polarnya berarti kan, kalau kita lihat, gini. Koordinat polar itu, nah, dia akan terdiri, kalau digerak melingkar ya tentunya, dia akan terdiri dari R, theta, seperti itu. Karena secara sumbu, misalkan ini ada benda muter dari sini ke sini, misalkan dia startnya dari bawah sini, let's say dia di sini deh, dia di sini. Kan secara penggambaran nanti sumbu X, sumbu Y-nya seperti ini, itu artinya dia akan berletak di sudut, di sumbunya itu akan diwakili sama tetanya, sementara si sumbu X-nya itu akan diwakili dalam bentuk jari-jarinya, seperti itu. Karena mau dimanapun dia pasti akan sesuai sama jari-jari kan, seperti itu. Itu artinya si tetanya, kayaknya udah dapet deh kita semua. Kan jari-jarinya selalu sama, 0,3, sudut ketika 4, berarti kan tadi 16. Ini ya tolong dikaliin aja ya, 16 4/3 ya. Jadi jangan versi 16 4/3 deh.
Seperti itu. Atau enggak 64/3 boleh deh. 64 ya deh, gue hitungin, 64/3 kayak gitu. Seperti itu. Itu butuh pemahaman di gerak melingkar kelas 10 ya teman-teman ya. Simple sih sebenarnya, cuman kalau lu nggak kebayang si apa namanya, si koordinatnya, mungkin akan lebih baik pakai visual yang bener gitu. Itu adalah nomor 29 ya, sorry. Ini si bagian yang C tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 30 ya, terakhir ya.